Jadi saya tidak bicara masalah marketing karena saya diminta untuk bicara masalah sales. Jadi saya tidak akan bicara marketing, marketing konsep, marketing produk dan sebagainya. Walaupun memang saya sebetulnya lebih basicnya adalah ke marketing strategi dan sebagainya. Ya, saya pekerjaan saya sebagai konsultan marketing, nama saya Andika Nathanael. Memang profesi saya sehari-hari di dunia properti. Setiap hari saya di dunia properti. Belum lama saya di properti, tahun ini tahun ke-33 saya di properti. Belum lama ya dibandingin sama yang lebih senior daripada saya. 33 tahun saya berawal dari sales. Salesnya sales promotion boy, sales eksekutif, sampai saya memiliki jabatan top management. Saya pernah menjadi managing director, president director, komisaris, dan sekarang preskom. Hari ini saya akan bicara mengenai sales journey transformation. Apa sih sebetulnya sales journey transformation? Jadi teman-teman semua yang hadir, saya akan bicara bahwa kita harus mengetahui urutan-urutan sales, proses atau cara kerja atau strategi daripada sales itu seperti apa. Dimulai ternyata setelah saya coba telusuri, baik itu melalui Google maupun melalui ChatGPT dan AI. Nah, hati-hati ya teman-teman semua. Anda di sini seorang sales. Kalau Anda profesi sebagai seorang sales, Anda harus mengupgrade diri. Karena sebentar lagi Anda digantikan oleh robot. Hati-hati ya, AI-nya luar biasa. Sistemnya sangat luar biasa. Nah, setelah saya coba telusuri, apa sih sebetulnya sales itu, sejak kapan sih orang melakukan sales? Nah, itu saya mau jelaskan. Yang pertama, orang melakukan sales itu tahun 1900-an. Ya, apa itu tahun 1900-an itu? Mudah-mudahan benar oke. Tahun 1900-an, orang itu melakukan yang namanya sales speed. Apa sales speed itu? Sales speed itu adalah interaksi langsung antara penjual dan pembeli, mengandalkan kemampuan komunikasi, demonstrasi produk, serta membangun hubungan personal. Nah, ini adalah sales speed. Jadi sales pitch itu adalah demonstrasi, ya, bukan demo yang seperti kemarin yang ada di DPR terus kemudian bubar, ya. Tapi adalah benar-benar bagaimana kita menawarkan produk itu dengan mempresentasikan langsung produknya, demo dengan produknya. Nah, itu terjadi tahun 1900-an. Siapa di sini udah lahir tahun 1900-an? Mungkin Anda bisa mendemokan cara jualan di sini, sales pitch. Silakan maju ke depan, ya. Ada langsung daripada tadi door-press-an. Kalau ada yang bisa demonstrasikan di sini, nggak lahir tahun 1900-an, kita boleh kita coba. Ya. Ini adalah seperti ini. Namun ternyata sales journey ini berulang. Sales journey ini berulang. Kenapa? Masih ingat nggak yang namanya banyak bisnis startup? Semua orang bikin startup semua kan? Nah, pada saat bikin startup, termasuk saya juga pernah bikin startup. Sama Ali juga saya bikin startupnya. Terus kemudian pada saat saya bikin startup, saya mencari investor. Kalau startup mencari investor ya. Cari investor suruh ngapain? Suruh bikin pitch deck atau dokumen atau deck untuk pitch atau untuk nerangin. Jadi saya langsung berpikir pada saat saya menemukan tahun 1900-an ada sales pitch, ternyata itu berulang. Nanti juga kita lihat ini berulangnya seperti apa. Kemudian tahun 1950-an, apa yang terjadi tahun 1950-an? Anda tahu 1950-an? 1950-an itu adalah personal selling, door to door. Ini, saya sampai nyari gambarnya di mana? Ketemu dia, gambar anjing orang. Next backnya di mana backnya? Bisa back, oke. Ini, jadi di sini door to door saya nyari gambar anjing supaya bisa, karena saya teringat sekali waktu saya masih kecil. Jadi waktu saya masih kecil, tapi saya bukan lahir tahun 50 ya. Saya bukan lahir tahun 50 gitu. Cuma waktu saya masih kecil ternyata door to door ini pernah dilakukan oleh datang ke rumah saya, maksa untuk beli. Nah, door to door ini dia kalau kita lihat menggunakan tekniknya persuasi seperti membujuk dan meyakinkan calon pembeli, tapi kadang-kadang manipulatif dan tekanan dalam menjual. Nah, jadi Anda sebagai seorang sales di sini
Jangan sampai Anda manipulatif. Wah Pak, perumahan kamu sebesar apa? Perumahan saya 10 hektar Pak. Fasilitasnya apa? Akan ada mall terbesar di dunia Pak. Wah, itu manipulatif. Ya, terlalu over promise juga nggak boleh. Nah ini yang terjadi door to door. Door to door ini tetap dilakukan. Waktu saya menjadi seorang sales 33 tahun yang lalu, saya menjadi seorang sales, saya juga door to door Pak. Saya juga melakukan door to door. Namanya dikejar anjing, sering Pak. Door to door. Ya. Yang namanya dikasih gitu, Pak flyernya gitu. Diambil di depan mata kita, dibuang ke tong sampah. Siapa yang pernah dapat telepon itu? Telepon seperti itu? Iya kan? Saking kita nggak mau lagi dikejar anjing, kita door to doornya ke mall. Akhirnya ditangkap satpam. Panggil manajer untuk nebus kita, keluarin dengan surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi. Itu saya alamin di masa-masa seperti ini. Di tahun 1950-an ini terjadi sampai tahun 1990. Setelah mendengar hari ini saya bicara, tolong para manajer bertobatlah. Belum pernah sih Anda jadi seorang sales kan? Disuruh pergi sana kanvas, bingung Pak, mau kanvas mana lagi? Lu makin enak nyuruh-nyuruh orang. Kita yang pergi kanvas setengah mati mau kemana? Namun kenapa saya bilang bertobat juga? Karena anda ini senang banget kalau dibohongin. Makanya kalau mau dibohongin lagi, bertobatlah. Bapak Ibu tahu, di sini tadi ada teman seperjuangan saya, Pendi, marketing directornya dari Duta Putra Land. Dulu sama-sama saya berjuang, sama-sama dari sales, sama-sama membohongi manajer kita. Itu disuruh pergi kanvas sana. Aduh, itu glodok udah habis sama kita. Itu si Incek, si Info di toko juga kalau ngeliat muka kita lu nawarin apa lu kios, pergi lu gitu kan. Udah sampai bosan. Akhirnya kita sepakat kanvas. Sekarang kanvasnya jadi heboh. Kalau kanvas itu jam 11 siang kita serempak berapa? Kanvas, jam 11 kanvas sih. Oke, kanvas. Kanvasnya kemana? Dulu kantor kita di Mangga 2, kanvasnya ke Mangga Besar, biliar. Nah, orang biliar. Main biliar. Ternyata nikmatnya luar biasa. Pertama kali diajak ke biliar ke sana, ternyata di sana Pak ada sales mobil, ada sales motor, sales yang lain banyak semua kumpul biliar. Tuh, kita kumpulin database, tukeran database ini udah belum, udah nih, yang ini udah, tukeran. Oke, catat. Dulu kan ada handphone, catat. Habis catat, udah ulang dong. Kadang-kadang kasihkan main lupa kan. Besok pagi kemarin bos, nggak absen loh. Maaf Pak, kita kesorean ngobrol. Emang ada prospek? Iya udah 10. Pinter banget loh. Nih contoh nih si Andi sama si Randy nih. Setiap hari dapat 10. Itu. Anda mau jadi manajer bohongin? Kalau mau suruh saya cek kanvas. Ayo, saya kanvas gitu kan. Kalau sekarang kemana? Mungkin ke kafe, ya atau kemana gitu. Makanya saya punya sales gak pernah saya suruh pergi kanvas. Kenapa? Sakit rasanya berbohongin. Ini pengalaman Pak. Sorry, saya ngomong berdasarkan pengalaman saya aja ya. Saya nggak tahu saya mesti ngomong apa di sini gitu karena saya bukan motivator, tapi saya oke lah, saya mau jadi provokator aja. Jadi tolong itu jangan sampai Anda semua dibohongin sama sales, ya. Sekarang zamannya udah nggak seperti itu. Zamannya apa nanti kalian ya? Marketing itu sekarang masih digunakan, apalagi terus sekali-sekali di sini juga mohon maaf nih kalau ada orang perbankan, tolong bertobat dong gitu kan, kita sebel gitu ditawarinnya KTA dulu gitu.
Kredit tanpa angsuran mau, kalau tanpa agunan mah udah biasa, kalau tanpa angsuran luar biasa. Pakai A itu singkatannya, tapi ternyata nggak bisa Pak. Terus kemudian ada yang telepon lagi, ada berbagai cara. Terakhir saya pakai cara kemarin baru saya telepon, Pak mau apa? Oh ya mau, saya mau. 1 triliun bisa nggak? Wah nggak bisa Pak, 1 triliun angsurannya 100.000 per bulan. Saya mau kirim langsung gitu kan. Nggak bisa Pak, bisanya berapa? 300 juta, oke. Kalau 300 juta 10.000 sebulan, kirim. Kalau bisa ayo, nggak bisa Pak gitu ya. Kalau nggak bisa tolong dah bilangnya sama bosnya ya. Nanti kalau bisa hubungin saya, kalau nggak bisa jangan hubungin saya lagi. Begitu. Tapi tadi di mobil jalan ke sini, asli tuh pakai sama telepon saya. Ini Pak mesti ngapain coba? Itu telemarketing zaman dulu. Nah anda jangan melakukan hal itu. Anda sendiri kalau dihubungin sama orang Mbak, orang PT di KTK, kita nggak butuh dihubungin. Kesel. Nah ente menawarin rumah, udah tahu kan lagi pusing, angsuran motor belum lunas, angsuran mobil masih mau diambil mobil, lu tawarin lagi rumah, Pak, ini rumah prospeknya bagus Pak, investasi Pak, nah beli sekarang 1 miliar, 100 lagi 100 miliar, gitu. Dia kesel lah, nggak bisa. Tapi dari materi masih dipakai nggak? Masih dipakai. Caranya bagaimana? Nanti terakhir, ya. Saya kasih tahu cara marketing. Digital marketing. Ini tahun 2000-an itu baru masuk digital marketing. Apa tuh digital marketing? Mulai menggunakan internet, perangkat mobil, dan sosial media untuk mempromosikan ke calon pembeli. Digital marketing itu beda dengan sosmed. Kita masih bilang bahwa digital marketing sama dengan sosmed. No, sosmed itu adalah saluran daripada digital marketing. Tapi digital marketingnya kita harus pakai email marketing, website, WhatsApp, SEO, content marketing, advertising, saluran dalam digital marketing. Itu semua saluran dalam digital marketing. Ya, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua di sini. Siapa di sini yang perumahannya, propertinya, ya ataupun bukan properti lah, pokoknya bisnis apa? Karena sinergi ini kan mau properti ya, ada bahan-bahan pendukungnya, ya ada kunci, ada apa segala macam. Oke, di bisnisnya lah. Siapa di sini yang belum punya website? Angkat tangan. Yang belum punya website, perusahaannya belum punya website, angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Anda angkat tangan, Anda dihargai, berarti Anda orang jujur masuk surga. Ada? Oke, berarti semua punya. Pertanyaan saya, siapa di sini yang punya perusahaan yang punya website? Angkat tangan. Yang punya website? Angkat tangan. Oke, ada sebagian yang nggak angkat tangan. Saya bingung. Atau Anda yang bingung? Sebetulnya perusahaan itu punya website atau enggak? Nah, saya tanya kan tadi. Oke, saya ulangin. Siapa di sini company-nya, produknya nggak punya website? Angkat tangan. Yang nggak punya website. Yang nggak punya, perusahaannya nggak punya website. Oke, sekarang saya tanya. Siapa di sini yang perusahaannya punya website? Angkat tangan. Masih sebagian ada yang masih bingung. Mau kita ulang terus ini pertanyaan? Sampai semua ngerti? Enggak ya? Oke lah, nanti yang bingung nanti ketemu saya habis acara. Kita berdiskusi ya. Itu namanya website atau itu namanya apalah gitu ya. Kita berdiskusi gitu ya. Baik. Terus kemudian tentu kalau sudah punya website, punya email. Sekarang WhatsApp. Anda yang hadir di sini tentu karena sinergi orang-orang yang terlibat langsung dengan marketing dan juga orang terlibat langsung dengan sales. Setuju nggak? Yang ada di sini, setuju? Oke. Siapa di sini WhatsApp-nya masih belum pakai WhatsApp bisnis? Yang belum pakai WhatsApp bisnis, masih WhatsApp-nya WhatsApp biasa, anak-anak. Baik, bertobatlah. Hari ini masih pakai WhatsApp biasa,
Itu orang-orang WhatsApp itu sakit kepala mikirin bagaimana bikinnya WhatsApp bisnis karena untuk bisnis. Anda belum pakai WhatsApp bisnis, bertobatlah. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini yang sudah pakai WhatsApp bisnis? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan ngapain di sini? Siapa yang pakai WhatsApp bisnis? Angkat tangan. Yang pakai WhatsApp bisnis. Oke, sebentar lagi siapin WhatsAppnya, saya mau lihat bener nggak lu? Loh, itu fungsinya Bapak dan Ibu Anda sebagai leader. Kadang-kadang masih begitu. Samperin, bener nggak lu? Follow up nggak lu? Lihatin, iya bener, oke, good, gitu kan? Lalu nggak boleh ngomel. Nah, Anda sudah masuk ke era digital marketing, tapi Anda nggak menggunakan sistem-sistem seperti ini. SEO, search engine optimization, content marketing. Nah, content marketing ini paling penting. Ya, sekali Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Happy sharing, selamat jualan, profit naik, meningkat, dan sampai